Jadi setiap produk itu ada urutannya dan kalau kita bisa menempatkan dengan tepat, ya mungkin itu akan membuat kunci kita live-nya berhasil atau live-nya tidak berhasil. Halo Botakers, kembali lagi bersama saya Om Botak di channel Cerita Om Botak. Buat teman-teman yang belum jadi Botakers, buruan subscribe dan join member supaya teman-teman bisa mendapatkan konten-konten yang daging seperti part 2 dari cara pecah telur dengan live stream di TikTok Shop. Oke ya. Dan teman-teman yang belum nonton part 1-nya, teman-teman bisa cek ya video di sini, cari aja cara pecah telur di TikTok part 1 ya. Atau teman-teman yang udah jadi Botakers pasti udah nonton ya, ini udah part keduanya, tapi part 1 itu seru banget. Dan sebenarnya dari part 1 aja teman-teman kalau sudah lakukan harusnya ya mendapatkan result yang positif, karena di sana kita info step by step-nya. Nah ini kemarin itu di part 1 kita sudah sempat bahas bagaimana ya yang harus kita lakukan sebelum live stream, dan sekarang ketika sedang live stream ya, ketika sedang live apa yang harus kita lakukan. Nah ini kita bagi dari host, gimmick, dan customer service ya. Dari host ini harus mempresentasikan produknya, dia harus benar-benar paham plus minusnya produk seperti apa dan harus menjelaskan detailnya kepada yang nonton ya, pemirsa. Oke, pada pemirsa interaksi ya, kita harus periksa komentar, dan tentu aja kalau ada yang komen kita balas sapa-sapa dari mana aja yang nonton ya kan, dan kita juga harus balas karena ini dinilai sekali ya, bagaimana berapa komentar yang masuk, berapa love yang masuk ya. Jadi ini dinilai sekali ya, semakin banyak yang komentar apalagi persentasenya itu banyak banget ya. Ini kalau kita nonton ratusan aja sebenarnya yang komen dan real ya, komentar itu udah masuk, sebenarnya mau balasin satu-satu juga udah nggak keburu, apalagi satu orang minta satu cek produk A, nih cek produk B dan lain-lainnya. Jadi teman-teman ini pasti akan perlu ya dibantu sama, selain yang di depan kamera ya, di belakang kamera pun biasanya ada yang bantu bacain ya, supaya bisa giliran ya, aus juga pasti ya, dan capek juga. Nah harus ada gimmick, jadi harus ada limited flash sale. Nah ini limited flash sale biasanya barang-barang yang di set dengan harga yang miring ya, tapi kuantitinya tuh limited, tapi ini sudah kita set sebelumnya supaya kita pada waktu live tinggal kita jalankan aja strateginya ya teman-teman. Kalau tap load-nya banyak, kita akan kasih flash sale yang menarik, oke? Dan CS juga perlu di sini kita untuk menjawab layanan yang membeli dan memeriksa apabila ada hadiah, undian berhadiah. Nah setelah live stream kita perlu review data, jadi kita lihat sumber traffic dari mana, apakah dari iklan, apakah dari organik, apakah follower dan lain-lain. Itu semua ada di dashboardnya iklan ya, teman-teman bisa lihat produk yang laku apa ya, konversinya seperti apa ya, komentarnya itu berapa, ini kita bisa lihat. Nah setelah promo juga kita harus masukkan ya giveaway-nya. Kita bilang ini tadi giveaway ini nih, selamat ya pada dengan short video. Dan CS pun harus cepat-cepat proses pesanan ya, karena kalau orang udah bayar, orang udah pesan tuh buruan dikirim sebelum mereka cancel, apalagi COD ya. Jadi kita harus cepat-cepat, dan kita harus push yang udah ATC tapi belum bayar ya teman-teman. Ini harus kita push, jadi CS-nya juga harus gercep ya teman-teman ya. Dan berikutnya adalah hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Jadi boleh kita gunakan fitur pin produk waktu kita review satu produk, karena produknya kan misalnya kita pasang ada 200 produk ya, bisa sampai 200 ya. Nah kita akan show satu persatu ya, jadi kita akan gunakan pin produk ketika kita mereview. Dan berikutnya ketika kita melakukan live stream ya, kita minimal ya 60 menit ya, jangan kurang dari itu teman-teman. Kalau berasa sepi, tadinya mau planning 2 jam, setelah 60 menit baru stop ya, lalu take a break 5-10 menit, mulai lagi, oke? Berikutnya kita harus menampilkan dan melakukan review minimal 6 produk ya. Pastikan semua produk tersebut tidak hanya tampil di video namun juga di dalam keranjang belanja. Jadi jangan review produk yang nggak ada di keranjang belanja, karena bikin orang bingung ya belinya gimana. Dia harus ngacak-ngacak kita punya toko, apalagi kalau barangnya sama semua ya, itu akan menimbulkan konversi yang tidak bagus ya, sedangkan kita mau konversi yang tinggi, oke? Menggunakan rundown, cue card, dan konsep yang telah direncanakan secara matang. Jadi kita benar-benar planning, apalagi buat teman-teman yang belum pernah live, pastinya untuk live itu kan perlu persiapan yang benar-benar matang ya.
buat teman-teman introvert terutama ya. Kalau extrovert seperti Om Botak ya, ini udah tinggal oke, kamu live, oke siap, kita live, kita ngomongnya 2-3 jam aman ya. Nggak tahu pun kita bisa bahas secara detail ya, kita bisa ya. Tapi buat teman-teman introvert mungkin perlu planning ya, benar-benar ditulis dulu nanti sapaannya kayak gimana, promo-promo yang disebutkan seperti apa, jam sekian ya, 10 menit kemudian kita harus sapa audiens, 10 menit kemudian kita bahas produk. Ini harus lengkap ya, supaya nggak kacau nanti live-nya ya. Dan ini adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Yang pertama, menghabiskan waktu terlalu lama saat review satu produk. Ya, disarankan setiap satu produk 5-10 ya. Kalau kelamaan ya, pembeli keburu kabur ya. Ini mau review produk apa mau dongeng sebelum tidur ya. Terlalu lama dan boring ya. Teman-teman harus cepat. Dan fokus utama dari ini adalah untuk melakukan review dan promosi produk. Oleh karena itu kita harus maksimal ya. Tidak ada hal-hal lain selain aktivitas seperti itu untuk live ya. Jadi nggak ada hal-hal lain seperti ya teman-teman di sana sambil ngapain ya. Ya selain inilah ya. Selain review produk, kalau bisa difokus, kita mau jualan ya, kita mau pecat telur jualan ya. Jangan lakukan hal-hal aneh di sini guys. Ya karena hal aneh ini terutama hal-hal yang melanggar panduan komunitas TikTok. Teman-teman bisa cek TikTok Salon University, di sini ada panduan komunitasnya. Jadi jangan lakukan hal yang melanggar. Karena apabila lakukan itu, traffic kita akan dibatasi. Ya nanti kena OVL juga. Oke. Nah ini adalah cara untuk memboosting traffic pada waktu live streaming ya. Cara pertama kita melakukan teaser video. Ya, kita mau mempromosikan live kita. Jadi kita pasang 2 teaser video untuk di-post H-7 sampai H-2 sebelum live ya. Sebelum live kita posting juga dulu supaya orang-orang menantikan. Bukan menantikan kita live sebenarnya, tapi menantikan produk giveaway-nya. Ya, mereka menantikan produk yang kita slash harga flash sale ya. Dan konten ini dibuat sekreatif mungkin ya, gimmick-gimmick aja ya, 15-30 detik pertama ya, mudah-mudahan FYP. Lalu kita di akhir video menginformasikan live ya. Jadi wajib ada hal-hal sebagai berikut. Judul live ya, judulnya misalnya kalau Om Botak jualan payung ya, promo payung di bawah 20.000 misalnya ya, atau promo payung unik ya, itu bisa judul live yang eye catching, hari, tanggal, waktu live streaming. Kalau menggunakan WIB, jangan lupa menambahkan WIB karena yang nonton itu udah ada dari Wita, ada dari Waktu Indonesia Tengah juga ya. Dan kita juga menambahkan event dan countdown sticker menuju hari H live stream, highlight informasi terkait produk, promosi, penawaran khusus atau special guest kalau ada bintang tamu yang akan tampil pada waktu live stream ya. Dan ajak untuk follow akun TikTok kamu di @ ya. Dan mengajak audiens untuk update aplikasi TikTok ke versi terbaru supaya bisa melihat keranjang belanja. Karena kadang kalau belum update itu beberapa fitur tuh nggak bisa kelihatan ya. Dan informasi menurut kamu penting selain disebutkan juga bisa ditampilkan tulisannya pada video ya. Dan lucunya memang untuk video TikTok yang bisa FYP itu daripada kita pakai aplikasi luar untuk menambahkan teks, itu baiknya kita tulis teksnya pakai aplikasi dari TikTok dan pakai lagu-lagu viral ya, hashtag viral, lagu viral, supaya di algoritmanya akan boost short video kita sendiri dengan baik. Nah, ya. Berikutnya kita akan bahas bagaimana caranya kita mempersiapkan diri untuk live. Ya, jadi kita tahap pertama adalah research, dan kita planning, dan yang ketiga adalah execution ya, eksekusi. Dan pertama dalam research kita ini proses menemukan ide. Jadi ketahui diri kita dulu sebelum kita mengetahui audiens kita itu seperti apa. Jadi identity kita tuh harus kita tahu ya, sebagai person, sebagai creator, sebagai influencer, kita harus menentukan citra kita ya. Misalnya kalau Om Botak ya, menurut teman-teman citranya sebagai apa? Sebagai orang yang lucu, mudah-mudahan ya. Kalau nggak lucu, jangan lucu lah ya. Nggak mungkin nggak lucu. Informatif ya, dan mungkin sharing cerita-cerita kepada teman-teman ya, dari pengalaman yang Om sendiri dalam berjualan ya, karena kan memang kita adalah cerita Om Botak ya, kita cerita ya guys ya. Jadi kalau misalnya teman-teman bilang cerita Om Botak gimana ya, seperti ini ya, identity harus jelas ya. Teman-teman sebagai host juga perlu identity yang jelas ya. Kalau dari beberapa host yang terkenal kayak Kak Jill ya kan, Kak Jill agak rambutnya gimana, terus kayaknya orangnya personality gimana, itu adalah satu brand identity dari Kak Jill. Atau misalnya ya reviewer elektronik kayak
Kocun ya, orangnya selalu pakai topi ya, botak, dan cara ngomongnya gimana, baunya gimana. Jadi itu mereka punya identity sendiri yang sudah ada diehard fans-nya. Yang mereka bilang apa, audiensnya sudah percaya. Authority, apa keahlian atau bidang keunggulanmu yang kamu bisa bawa ya buat konten-konten kreatif ini akan bangun trust ya. Jangan bilang sesuatu yang mungkin kalian memang bukan ahlinya ya, karena netizen itu pintar sekali ya. Biasanya bau busuk akan ngecium. Jadi teman-teman biarlah jadi authority yang otentik ya. Dan untuk personal brandingnya, jadi kita perlu trust. Karena ini sebagai host pun perlu personal branding yang baik ya. Relevance ya. Dan buatlah konten yang relevan dan disukai oleh pengikut kamu di TikTok, sehingga akan disukai dan mereka akan follow. Nah, untuk planning dan shooting live sendiri, kita perlu menyiapkan tema, kita perlu menyiapkan KSP-nya, Key Selling Points ya, dan perlu menyiapkan skripnya ya. Jadi temanya ini harus jelas. Misalnya masak bersama Farah, maka produk-produk, equipment, setting yang dipilih dapat dicocokkan dengan tema tersebut ya. KSP-nya, Key Selling Point, harus ada nama, produk, benefit, keunikan packaging, untuk siapa, cara pakai, harga, promosi, cara beli. Intinya produk ini value-nya apa ya. Oke, kita harus bisa rangkumkan semua poin ke dalam 3 KSP-nya ya untuk setiap produk. Jadi waktu ambil satu produk, 1, 2, 3 bagusnya ini. Oke. Next, produk kedua 1, 2, 3 bagusnya ini. Ini harus kita sebutkan ya. Ya, kalau teman-teman bingung nama barangnya apa, benefit, keunikan, packagingnya apa, ini untuk siapa, cara pakainya gimana, harga, promosi, mungkin ada disclaimer, ingredients-nya seperti apa, mungkin juga ada bisa expired-nya kapan, cara penyimpanan, dan lain-lain ya. Intinya value dari produk ini seperti apa ya. Next-nya untuk compose, untuk script-nya kita buat ya. Jadi kita harus punya produk, latar belakang pengambilan gambar tuh terang, tidak blur, dan tidak berantakan ya. Jadi kreatif ya, pikirkan konten apa yang bisa membuat orang tidak bosan nonton live itu. Selain review dan berjualan produk, kita bisa main games, bisa main teka-teki, interaksi dengan audience, bahkan bisa juga mengundang tamu ya. Tamu ya, siapa aja boleh ya, tamu yang menarik ya. Intinya yang membuat live-nya jadi hidup. Nah, berikutnya untuk mempersiapkan promotional video, kita mempersiapkan beberapa short video ya untuk konten terbaik dari Anda. Misalnya Anda komedi ya lakukan komedi ya, tutorial makeup juga. Tapi kita bisa menyampaikan pengumuman live ya. Jadi jangan terlalu jualan, gue mau live lo, enggak. Tapi kita siapkan konten dulu yang bagus, lalu bilang kita akan live ya. Jadi posting H-7, H-3, H-2 live, di mana audiens tuh sudah menanti-nantikan live kita. Ya, berikutnya untuk alat-alat yang harus disiapkan, itu pertama tentunya koneksi internet yang cepat ya, item yang akan direview ya, yang kita bisa buka, unboxing dan sebagainya, HP, kamera, laptop yang penuh baterainya ya, kalau enggak siapkan chargernya, siapkan power bank ya, pencahayaan yang baik, mau baik itu mau sinar matahari atau lampu yang baik ya, dan suara terdengar jelas ya. Kalau memang jarak dengan kamera atau jarak dengan handphone yang jauh, ini bisa menggunakan mic atau earphone ya. Dan untuk scriptnya tentunya kita bisa menggunakan opening ya. Ini biasanya untuk live 60 menit sampai 120 menit. Ada 4 bagian: pembukaan, pengenalan produk, promosi, dan penutupan ya. Pembukaan bisa 10 menit, kita bilang, "Hai, gimana kabar kalian ya, bla bla bla, kita dari toko ini, yang belum follow boleh follow dulu ya, kita akan bahas dan akan bagi-bagi hadiah, kita akan review berapa produk yang pastinya flash sale yang menarik banget." Dan setelah itu next kita bisa masuk ke product introduction, review ya, dan special offer. Dan terakhir kita harus ada closing, CTA, call to action-nya seperti apa ya. Jadi ini setiap 10 menit kita harus ada giveaway untuk menarik perhatian viewers untuk stay tune, dan dapat dilakukan di depan, di tengah, dan di akhir ya. Jadi teman-teman, dari 60 menit itu sudah pastikan ini kita skripnya sudah ada ya, dari pengenalan, promosi, dan penutupan. Jadi jangan sampai ngeblank di tengah, karena semuanya sudah kita scripting dengan baik. Untuk product introduction dan review, kita bisa menunjukkan ya, kita highlight, kita gunakan fitur pin product ya. Jadi pin product ini kita bisa tampilkan produknya di paling atas, dan kita jelaskan nama brand, tipe barang, ukuran, warna, dan lain-lain. Kita jabarkan fitur dan keunggulan produk dan bagaimana produk tersebut menjawab masalah atau keinginan viewers ya. Buktikan dengan argumen yang valid dan cara yang seru dan menyenangkan namun tetap profesional.
ya. Sampaikan tanggapan positif atau review-review dari yang udah pernah beli. Aduh, udah pernah beli katanya bagus banget nih barangnya, saya demen banget ya, hasilnya beda sama yang lain. Ini boleh disampaikan ya untuk menjual produk kamu. Dan kita jelaskan harga, promosi atau penawaran lainnya. Yakinkan ini buru-buru check out ya. Kenapa? Karena ini kapan lagi ada promosi seperti ini ya. Dan arahkan untuk langsung check out pada waktu live, karena setelah live harganya berubah. Oke. Dan demonstrasi cara pakai, terutama untuk barang-barang yang memang harus dicoba, ya lakukan percobaan secara langsung untuk menunjukkan fungsi dan keunggulan produknya. Nah, bagaimana caranya untuk membuat live studio sendiri? Tentunya kita bisa settingnya langsung fisik ya. Ini adalah setting nyata. Setting fisik tentunya kita butuh standar tinggi dan tempat perawatan yang mahal ya. Dan juga bisa ini virtual setting, ini kita pakai green screen ya. Jadi nggak perlu setting nyata, tapi kita bisa nanti masukkan settingnya pengaturan virtual. Nah, tapi teman-teman kalau belum punya studio seperti ini juga nggak apa-apa. Yang penting live itu mulai dulu, karena yang paling penting adalah host ya. Paling hostnya sudah punya internet yang bagus, HP yang mumpuni untuk bisa live ya. Yang penting baterainya nggak bocor, kalau bocor dicolok aja selama live. Dan juga kepedean untuk mulai konsisten setiap hari 2 jam. Ya, saya yakin tanpa studio yang bagus pun bisa rame. Ya, bisa rame. Ya. Dan ini referensinya teman-teman bisa pakai krecek-krecek apa itu? Namanya tamborin ya. Buat apa? Supaya kalau sepi nggak ada yang komen, kalian bisa gila-gila sendiri ya, pakai kecrek ya supaya rame, pakai trompet ya. Pakai cue card ya, print rundown-nya dan lain-lain ya. Intinya semua perlengkapan senjata itu udah disiapkan ya supaya nggak panik ya. Kadang-kadang kalau panik itu ngeblank ya, bengong, ngomong apa ya. Nah, jangan sampai seperti itu ya teman-teman ya. Dan background-nya ini saya ada masukkan juga background reference-nya seperti ini. Dan ini adalah jarak angle yang pas ya. Kalau berdua itu masuknya medium shot ya. Barang-barang kayak yang Om Botak jual biasa masuk medium shot udah oke. Karena kita perlu demo ya. Kita kan jual payung, jadi kita perlu demo payungnya, jas hujan kita perlu pakai. Kita masukin ke medium shot. Tapi teman-teman kalau jual perlengkapan yang cukup harus tight shot ya, ini harus cukup dekat karena harus kasih lihat ke depan kamera. Jadi ini di review aja ya, dilihat nanti kalau udah selesai ya, yang mana yang cocok tight shot atau medium shot ya. Jadi teman-teman sebenarnya waktu live sendiri pun nggak perlu memunculkan muka ya sebenarnya buat teman-teman yang introvert ya. Cukup yang penting ada interaksi, ada sapa-sapa komen ya, ada menumpulkan ada tangan ya, kita bisa kasih lihat produknya juga. Yang penting kita coba dulu ya apa yang memang terbaik untuk kita. Nah, untuk OBS ini ada minimalnya, minimal tuh 10.000 follower, dan kita harus menghubungi tim TikTok untuk mengaktifkan fitur OBS. Jadi ini nggak terbuka untuk semuanya. Tapi teman-teman kalau sudah bisa ada 10.000 follower dan mau pakai OBS, ini akan membantu banget ya untuk setting nanti, di setting secara desain ya. Kalau kalian pakai green screen juga bisa disetting pakai OBS dan lain-lain. Jadi OBS ini adalah streaming software, ini very popular ya. Ini juga gratis, teman-teman bisa dapat lakukan streaming langsung melalui laptop atau PC. Tinggal dikonekin aja ke dalam peralatan OBS, teman-teman bisa nonton cara settingnya di YouTube ya, banyak banget yang sudah kasih tutorial soal ini mudah banget ya. Bahkan teman-teman kalau nonton video YouTube Om Botak juga kita pakai OBS ya. Jadi teman-teman ini mudah banget ya teman-teman ya. Dan strateginya ini closing ya, dan saya berharap di closing ini teman-teman dapat jurus-jurusnya ya. Gimana caranya teman-teman pecah telur ya. Pertama, temanya harus keren, harus unik ya, harus gampang diingat. Kalau lagi ada hari raya, hari libur, teman-teman kaitkan yang misalnya promo spesial hari ibu ya, promo spesial Valentine, lebaran, Natal dan lain-lain. Jadi ada temanya, dekorasi juga belakangnya jangan plain ya. Saya lihat beberapa seller itu udah punya cetak banner khusus, misalnya dia mau promo apa ya, beli 2 dapat apa, dia sampai cetak banner ya, di belakangnya. Jadi nggak dekorasinya udah fix. Terus kalau ada hari-hari tertentu mereka juga cetak banner juga ya, atau print di kertas lah minimal ya, harga lah atau penawaran dan lain-lain. Jadi rame ya dan terkonsep dengan baik. Durasinya wajib 60 menit
ya. Dan wajib minimal review 6 produk dalam satu kali live supaya mantap ya. Di sini kita melihat untuk kategori kita, jadi yang perlu diperlihatkan seperti apa. Jadi teman-teman di sini bisa dilihat aja. Ada yang purpose-nya untuk flash sale ya, ada purpose-nya untuk menaikkan calon pembeli dan membangun kredibilitas, ada yang purpose-nya untuk membangun loyalitas dari pembeli. Jadi setiap produk itu ada urutannya, dan kalau kita bisa menempatkan dengan tepat, ya mungkin itu akan membuat kunci kita live-nya berhasil atau live-nya tidak berhasil. Ya, teman-teman lihat, kalau yang nonton makin rame, teman-teman harus lakukan apa? Kalau nontonnya makin sepi, makin turun, harus lakukan apa supaya orang mau stay, ya? Kalau nonton makin seru, ya kita harus buat keributan supaya mereka tuh tertarik untuk stay. Teman-teman misalnya kalau tap love-nya banyak, saya akan turunkan, coret lagi harganya. Jadi Rp1.000 untuk produk ini nggak pernah lagi, supaya teman-teman mereka mau stay. Kalau lagi rame, kita harus jualan apa? Jualan mungkin produk-produk yang top selling, ya, produk-produk yang flash sale yang udah atau yang super diskon supaya bangun loyalitas. Jadi setiap produk ini ada gunanya dalam live, ya. Contohnya seperti ini, kita jual waterproof eyeliner, ya. Di sini kita ulangi ya keunggulan dari produk ini selama live. Ya misalnya penggunaannya untuk penggunaan makeup sehari-hari, waterproof eyeliner ya. Lalu berikutnya cara pakainya ini gunakan pada area garis mata setelah menggunakan foundation. Ya, KSP-nya ada 5, waterproof, tahan lama, tersedia dalam 5 warna, mudah dibersihkan. Dan waktu kita presentasi, kita bisa uji coba waterproofnya seperti apa, dan host juga bisa coba semua variasi warna eyeliner, dan juga menunjukkan proses pembersihannya itu gampang sekali ya. Dan properties buat promosinya tentunya bisa ada cue card ya, kita ada penyemprot air atau wadah berisikan air untuk menguji waterproofnya. Modelnya juga harus ada, kalau kita sendiri jadi model ya kan, makeup remover dan cotton pad ya. Dan testimoninya juga bisa dikumpulkan. Eyeliner tahan sepanjang hari tanpa luntur. Saya suka dengan produknya karena bisa dipakai sambil berenang. Ini testimoni yang powerful sekali ya. Price-nya juga harus dicatat ya, karena kadang-kadang kita lupa price-nya ya. Barangnya ada 200, price-nya lupa ya. Ya, kalau lupa ditempel di produknya ya, supaya kita tahu nih produknya sebutnya apa di TikTok. Karena kalau salah sebut kan nanti juga repot ya. Kita produk knowledge-nya kurang nih ya. Price-nya ditempel dan juga nama produknya, sebutannya di TikTok ditempel ya. Dan promosinya diskon khusus hari ini juga harus dilakukan. Ya, jadi untuk planningnya sebenarnya itu banyak banget yang harus kita siapkan ya. Tapi teman-teman nggak usah takut, yang penting mulai dulu ya. Ini memang Om Botak siapkan dari materinya supaya teman-teman itu yang memang mau pecat telur ini benar-benar ditulisin satu-satu ya. Jadi jumlah peran host ini jumlahnya berapa orang, tugas tanggung jawabnya apa, dia tampil di depan kamera ya sebagai host ya, dan juga membangun suasana supaya seru ya. Host 1 tujuannya apa, host 2 kalau ada ngapain, ini harus dibagi tugas ya. Jadi dia harus ekspresif, ramah, antusias, bisa meyakinkan, bisa promosi barang. Yang kedua, sebagai asisten ada yang di balik layar ya, ini akan membantu host dalam menyiapkan properti ya. Kalau hostnya bilang, aduh barang ini tolong ngambilin air, saya mau uji coba waterproof, itu nanti asisten yang bantu ya. Kalau ada komen-komen yang hostnya nggak bisa bacain, asisten yang ingatkan ya. Jadi kalau ada misalnya ada orangnya CO, ada orangnya check out dan mau ngeprint ya, asisten yang bantu siapkan. Jadi semuanya ini untuk membantu si host ya. Dan saya rasa ini kita penting banget ya punya kerjasama tim yang baik, karena ternyata live ini nggak sesimpel itu ya guys ya. Untuk dapat live yang sukses, tadi aja persiapannya tuh harus banyak ya. Kita harus planning promosi mau seperti apa, persiapan dari H-7 sampai pada waktu hari H, bukan cuma seorang ya, ada host, juga ada asisten ya, bahkan ada satu lagi ada admin juga. Jadi sampai perlu 3 orang timnya. Jadi ini adalah kunci dari live yang berhasil. Jadi teman-teman, mudah-mudahan konten part 2 ini teman-teman dapat daging ya, teman-teman dapat sesuatu, dapat langsung kita bisa praktek supaya toko TikTok Shop teman-teman langsung pecah telur ya. Jadi kita nggak doakan yang baik-baik ya. Kalau pecah telur setelah lihat komen atau mendapatkan manfaat, komen ya di video ini supaya Om Botak juga semangat ya untuk Botakers kasih ya edukasi dari video-video yang pastinya daging. Jangan lupa buat subscribe dan join member, di mana ada lebih banyak lagi konten-konten daging khusus buat
Botakers. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye. Kabar gembira Botakers, kita akan mengadakan giveaway. Giveaway-nya adalah 2 jam free bedah toko untuk Botakers. Dan nanti setelah kita menyentuh 30.000, kita akan ada live untuk giveaway-nya. Intinya, 1 Botakers yang beruntung nanti akan dapat free mentoring dari Om Botak one-on-one selama 2 jam. Thank you. Salah bit di kata kunci, jadi ingat lagi prinsip dari max bit yang kemarin. Stok ini kan jadi stok awal buat tanggal selanjutnya, ya kan? Buat tanggal besoknya. Gitu aja. Terus jadi kalian punya. Di sini kita bisa lihat ya tipsnya. Kita harus gabungin ini ya, Shopee Live, Shopee Video. Belajarnya banyak banget sih. Jadi meskipun aku udah ikut workshop di mana-mana, nah tetap aja begitu ikut kelas ini ilmunya itu daging banget gitu. Jadi kayak itu catatan aku pokoknya udah full deh. Marketplace Expert Class, belajar, berbagi, bertumbuh. Yeay! Hai Botakers, channel Cerita Om Botak membuka membership untuk Botakers yang ingin bergabung, dan kita ada 3 level ya. Ada level basic, ada level intermediate, dan level advance. Nah, yang level basic ini ya Botakers bisa mengakses ya video yang akan dimunculkan di channel terlebih dahulu. Ya, jadi dapat early sneak peek ya, bisa tanpa iklan. Jadi Botakers ini juga mendapatkan loyalty badge, di mana ketika teman-teman komen atau nanya, kita akan kasih prioritas untuk dijawab ya sama Om Botak. Nah, tapi ya basic ini belum dapat saat ini kita sudah ada 77 video ya, atau total durasinya 12 jam. Video-video daging ya, dari belajar Shopee basic sampai advance ya, sampai daging-dagingnya yang biasanya Om Botak ini bagikan pada waktu kelas-kelas offline ya. Jadi teman-teman yang pengen belajar lebih lagi ya, ayo join Botakers yang intermediate, karena video-video dagingnya itu ada di sana, bukan di basic ya. Nah, jadi ini kelebihannya dibandingkan basic, ini intermediate dapat semua akses full video ya, dari materi ads ya, dari materi manajemen toko nantinya ya, atau dari materi gimana caranya bikin brand di atau official shop di marketplace ya. Jadi teman-teman, kita akan update materinya. Saat ini saja sudah ada 77 video dan 12 jam ya durasi untuk nontonnya, dan teman-teman di sini interaksinya juga luar biasa ya, teman-teman yang aktif ya, nanya dan kita akan balesin. Oke, tapi kalau teman-teman dari basic dan intermediate itu belum cukup puas ya, masih ada 1 level lagi, yaitu level advance. Di sini kita akan kasih ya 30 menit mentoring dari Om Botak per bulannya selama kalian berlangganan atau menjadi membership, dan akan mendapatkan ya diskon apabila teman-teman Botaker Advance ini ingin ikut kelas atau training offline kita. Ditunggu ya teman-teman untuk jadi Botakers ya. Ambil yang intermediate, kan menurut saya itu good deal banget. Dengan harga itu dan dengan video dan semua materi yang teman-teman dapatkan, itu good deal banget ya. Materinya karena runut ya, jadi nggak comot sana sini tapi runut ya. Sudah kita bagi secara kurikulum ya, part 1-nya apa, part 2-nya apa, dan sebagainya. Sampai jumpa di kelas.